Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Farizi Nurdiansyah. Saya adalah lulusan kampus Multimedia Nusantara dan mengambil program studi sebagai desain komunikasi visual. Sebagai lulusan DKV, saya fokus pada digital branding dan pembuatan konten kreatif. Selama perkuliahan, saya tidak hanya mendalami estetika visual, tetapi juga bagaimana sebuah desain bisa mengkomunikasikan secara efektif di media sosial. Saya mahir menggunakan Adobe Suite dan memiliki ketertarikan besar pada tren short form video. Apa sih yang melatar belakangi ketertarikan saya pada desain grafis? Saya melihat desain ini bukan sekedar hanya mempercantik saja, tapi cara mengucapkan masalah komunikasi. Saya tertarik karena desainnya punya kekuatan untuk mengubah persepsi seseorang terhadap sebuah produk hanya dalam beberapa detik. Nah, kelebihan utama yang relevan dengan posisi saya adalah kemampuan desain grafik dan adaptasi tren yang cepat di media sosial. Konten yang tertera saat ini adalah konten yang statis dan masyarakat mulai jenuh, jadi saya memberikan teknik editing 5 detik visual snap dan saya biasanya menambahkan CTA pada akhir video. Terbukti pada karya saya yang sebelumnya, teknik ini mendapatkan reattention pada para audiens dan pada teknik ini juga menciptakan interaksi saya dengan penonton. Selain itu, saya terbiasa dengan bekerja pada desain yang ketat, membuat cara kerja otak saya menjadi lebih efektif. Apa kekurangan saya sebagai desainer? Yaitu saya kadang terlalu fokus pada detail-detail yang kecil saja, yang bisa memakan waktu cukup lama. Dan untuk mengatasinya, saya sekarang menggunakan teknik time boxing atau selalu membuat prioritas mana elemen yang paling krusial bagi audiens agar proyek ini tetap berjalan tepat waktu. Apa proyek desain yang paling mempresentasikan kemampuan saya? Itu saya coba tarik mundur sedikit pada masa perkuliahan sebelumnya. Saya bergabung dengan organisasi yang bernama YouTube atau Women Representative. Pada saat itu saya sering sekali membuat konten untuk sosial media women. Ada salah satu konten yang saya buat dengan tujuan mengajak masyarakat untuk ikut dalam event Explore Women. Saya menggunakan teknik 5 detik visual snap yang telah saya sebutkan tadi, menggunakan konsep video blind ranking yang saya pada saat itu sedang tren dengan tujuan menarik penonton segera lebih banyak. Nah, konten ini menjadi lebih fresh karena konten kampus kebanyakan bersifat lebih formal. Dan saja bagaimana proses kerja saya, yaitu saya mulai dengan memahami siapa audiensnya dan apa tujuannya. Lalu saya membuat moodboard untuk menyampaikan persepsi visual dengan klien atau atasan. Setelah disetujui, baru saya masuk ke eksekusi desain. Proses ini penting agar tidak banyak revisi besar di akhir karena konsep yang sudah matang di awal. Bagaimana saya menggunakan AI dalam proses bekerja? Saya menggunakan AI seperti Gemini atau ChatGPT sebagai alat bantu efisiensi saja. Misalnya untuk mencari brainstorming, ide konsep, atau mencari referensi posisi secara cepat. Dan terkadang saya menggunakan AI untuk memvalidasi konsep yang telah saya buat untuk mencari apakah respon masyarakat ke depannya setelah melihat karya saya sesuai dengan gambaran saya. Namun, sentuhan akhir, pemilihan tipografi dan penyesuaian dengan brand guideline tetap saya lakukan secara manual agar hasilnya tetap otentik dan memiliki nilai rasa manusia. Nah, bagaimana saya menyikapi revisi yang berbeda pendapat? Saya melihat revisi sebagai proses kolaborasi. Jika ada perbedaan, saya akan mencoba menjelaskan alasan desain saya dari sisi teoris, seperti psikologi warna. Namun, jika masukan tersebut lebih baik untuk segmen target audiens, saya akan menerimanya dengan senang hati karena tujuan akhir dari kerjasama adalah kesuksesan brand tersebut, bukan ego pribadi. Nah, bagaimana jika brief kurang jelas atau berubah di tengah jalan? Saya akan segera meminta untuk sesi diskusi singkat untuk klarifikasi agar tidak membuang waktu lama, dan jika perubahan terjadi di tengah proses, saya akan mengevaluasi ulang timeline kerja dan mempertimbangkan opsi solusi tercepat yang tetap menjaga kualitas visual. Hanya apa peran desainer grafis dalam sebuah tim?
Seorang desainer grafis adalah jembatan. Tim marketing punya data dan target. Tim konten punya pesan dan desain bertugas untuk menerjemahkan itu ke dalam bahasa visual yang bisa diterima audiens. Peran saya adalah memastikan pesan perusahaan tidak hanya sampai tapi juga diingat oleh orang yang melihatnya. Sekian dari saya. Terima kasih.